Oke, saatnya cari file. Ini dia. Pasti ini filenya. Jadi, Arin dan Emil sama sekali nggak pernah foto mesra seperti ini. Ini semua cuma editannya Emil. I love you, Mas. Video ini juga ada. Tapi, video ini asli, bukan editan. Mas. Parkirnya melintang, Mas. Tolong diparkirin ke tempat yang kosong. Yaudah. Aku harus kirim semua foto-foto ini ke handphoneku untuk jadiin bukti. Tapi, aku kirim lewat apa ya? Kalau lewat email atau chat, Emil pasti tahu. Dan itu akan makan waktu juga. Kiri. Mundur, terus. Terus. Selesai. Semoga ini bisa menjadi bukti yang kuat. Maaf ya Mas, sudah nunggu lama. Tadi ada telepon dulu dari klien, jadi saya ngobrol dulu deh. Ini kwitansinya Mas? Iya, nggak apa-apa kok. Kebetulan memang laptopnya juga masih saya cek dulu. Oh iya. Saya tinggal sebentar ya Mas. Nanti tinggal diperiksa aja laptopnya. Kalau ada masalah, tinggal kasih tahu saya saja. Saya permisi dulu ya. Iya. Gimana ada emak? Loh, kemana orangnya? Itu laptop sama kwitansinya ada? Waduh. Permisi, Iya Mas? saya mau ambil laptop saya. Ini tengah terimanya. Wah, ini bukan laptopnya Pak. Iya, Oh, silakan Mas. ini kemarin asisten saya antar. Sekarang laptopnya udah bener kan? Terus biayanya berapa? Bukti udah di tangan. Aku harus cepat pergi dari sini sebelum ketahuan sama Emil. Oh, biaya servisnya sudah dibayar sih Mas. Dibayar sama siapa? Tadi sih dia bilang karyawannya Mas, tapi saya nggak tahu namanya siapa. Bukannya nganter kemarin. Beda lagi Mas orangnya. Oh, orangnya mana sekarang? Sudah pergi Mas. Itu juga saya bingung Mas.
Tadi saya tinggal sebentar, dia sedang cek laptopnya, Mas. Bisa tolong dicek nggak pendataannya? Tadi kan dia udah bayar tuh, pasti ada namanya kan? Oh, nggak ada, Mas. Dia bayar pakai cash. Itu di dalam ada kwitansinya, Mas. Nggak ada namanya. Siapa ya? Yang ngaku-ngaku karyawan gua. Tapi kalau dia berniat nyuri, kenapa laptop gue nggak diambil? Tapi malah bayarin biaya servisnya. Ya sudah, makasih ya Mas ya. Saya ambil laptopnya. Sama-sama. Dadah Luna, dadah Prilly, dadah Saras. Dadah. Saras! Bude! Hai sayang. Hai. Kok Bude yang jemput? Iya, soalnya mama lagi sibuk di gereja kan. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, Bude. Saras malah seneng kalau Bude jemput. Ya udah, yuk pulang. Yuk, ayo. Saras, masuk. Dah. Saras gimana hari ini sekolahnya? Saya datang, Bude. Good. Oh iya, Bude. Kapan kita makan es krim dan main playground lagi sama Pak Delingga? Kayaknya nggak bisa dulu deh sekarang, Saras. Soalnya Pak Delingga lagi sibuk banget, jadi belum bisa main sama kita. Kapan gak sibuknya? Bude juga nggak tahu sih, Saras. Kayaknya sibuknya lama. Maaf ya. Ya udah deh. Maaf ya Saras, sepertinya selama urusan rumah tangga Bude dan Pak Delingga belum jelas, selama itu pula kita nggak bisa main sama Pak Delingga. Siapa ya? Orang yang ngaku-ngaku jadi karyawan gua. Kata orang servis tadi, orang tuh sempat ngecek ke laptop gua. Apa mungkin file di laptop gua yang diincar sama dia? Aduh. Jangan-jangan. Harus cek lagi. Ya, halo Mas Emil. Halo Jod, ini gue mau nanya, waktu lo antar laptop gue ke tempat servis, lo ditemenin sama siapa? Oh, nggak ditemenin sama siapa, saya sendiri ke sana, Mas. Oke. Bentar, lo coba ingat lagi deh, waktu lo ke sana tuh lo sempat papasan sama siapa gitu nggak yang kira-kira lo kenal? Siapa ya? Mas Lingga. Pasti mau ketemu Mas Emil ya? Orangnya ada di dalam. Masuk aja Mas, nggak apa-apa? Ya? Iya. Mau kemana Mas? Ini saya mau ke servis laptop. Laptopnya Mas Emil ketupan kopi. Jadi laptopnya mati. Oh. Yaudah ya, duluan ya. Iya. Oh iya Mas, kemarin saya pas mau nganter laptop ke tukang servis, saya sempat ketemu Mas Lingga di parkiran Brooklyn Studio. Oke, yaudah Jod, makasih ya. Nih. Bener dugaan gue, Lingga orangnya. Tapi, kok bisa pas banget ya? Dia liat Jody lagi bawa laptop gue ke tempat servis. Terus apa yang dicari di laptop gue?
Pasti Lingga udah lihat file ini. Kalau Lingga udah lihat file ini, berarti dia udah tahu semuanya. Kalau dia udah tahu semuanya, gagal rencana gue untuk ngancurin hidupnya dia. Ah! Nih, pasti Lingga udah lihat file ini. Kalau Lingga udah lihat file ini, berarti dia udah tahu semuanya. Kalau dia udah tahu semuanya, gagal rencana gue untuk ngancurin hidupnya dia. Oke. Yes! Gimana sih? Oke. Masih ada satu hal lagi yang Lingga belum tahu. Iya. Dan gue harus amanin sekarang sebelum Lingga tahu. Oke, mana aplikasinya? Oke, erase. Udah gak penting lagi juga. Pokoknya Lingga gak boleh tahu kalau selama ini gue mantau dia lewat pulpen di CCTV itu. Misi. Mantap. Nah, makasih Mas. Makasih Mas. Ya, sama-sama. Mantap nih kayaknya, Bu. Iyalah. Bisa kita mulai? Boleh. Tar dulu. Taruh. Ini sebelum kita mulai makan-makan enak, ini harus jelas dulu, Rik. Yang bayarin siapa ini? Aku cuma mau ngingetin lo ya, yang ngajakin aku itu kamu. Paham lo ya, siapa yang bayarin? Iya, gue yang bayarin. Iya, ya wes, gas. Oh iya, gue mau nanya sesuatu deh sama lo. Mau nanya apa? Lo kenal Sri yang ngekos di kos Putri Valencia? Iwa? Lo kamu kenal Sri juga? Gue gak kenal. Tapi gue tahu dari Angel. Lu udah sejauh apa kenal sama Sri? Ciloko. Jadi gini loh, Ri. Aku sama Sri itu temen waktu kecil di Brebes. Ibuku sama orang tuanya dia itu deket banget. Udah kayak saudara. Gitu. Oh, jadi lo cuma sekedar kenal aja? Gak pernah pacaran atau ada niat untuk nikah kan? Jadi sebenarnya gini loh, Ri. Dulu waktu aku masih kecil, ini ngomongin waktu masih kecil loh ya. Ibuku dulu itu pernah minta supaya aku sama Sri itu dijodohin aja. Tapi itu kan dulu, waktu kita masih anak-anak. Ya aku gak mikir serius lah. Ya, tak pikir kan cuma ngomong biasa. Tapi kan situasinya sekarang beda. Aku tuh gak ada perasaan apapun sama Sri. Kamu lu tahu sendiri, aku kan suka sama Dewit. Berarti omongan Sri ke Angel itu bener. Sri dan Bowo memang pernah dijodohin. Tapi kayaknya Sri berpikir perjodohan itu serius. Beda sama Bowo. Tapi Widya udah tahu soal Sri? Ya belum lah, ngawur aja kamu. Lo belum cerita ke Widya? Ya belum lah, Rik. Kalau aku cerita bahaya. Bisa jadi salah paham. Ciloko. Kamu tahu sendiri kan, kalau udah ada yang namanya salah paham, pasti lanjutnya kemana? Pertikaian. Lah kalau udah pertikaian kemana ujungnya? Huru-hara. Duh, Wo. Saran gue sih mendingan lo cerita dari sekarang ke Widya. Karena justru bakal jadi masalah besar kalau Widya taunya di belakangan. Dia bisa jadi salah paham dan malah bisa jadi benci sama lo karena dibohongin. Dan lo juga harus cerita ke Sri soal keadaan lo sekarang. Karena kalau endingnya lo berjodoh sama Widya, kasihan si Sri. Karena dia udah berharap nikah sama lo, Wo. Lo gak mau kan sakitin anak orang, Wo?
Ya enggak lah, Ri. Mana tega aku. Nah, makanya mendingan lo sekarang ngomong ke Widya dan Sri, Wo.